Sobat Cuan, hari ini kita lagi mau ngobrol nih terkait mitos atau fakta emiten yang cuan jelang pemilu. Oke, iya kedengeran kata Puji. Oke, thank you, suara udah oke. Terus ada yang bilang di atas bahas Telkom. Oke, nanti kalau sempat kita bahas Telkom. Nah, ada Gali bilang aman. Oke, hari ini kita mau bahas terkait mitos atau fakta emiten ini cuan di jelang pemilu. Pertama-tama sebelum kita masuk terkait emiten-emiten yang mau dibahas, aku mau bahas dulu nih secara histori IHSG itu sebelum pemilu tuh seperti apa sih. Nah, kalau misalnya lagi dilihat dari data tahun 2000, kita tuh pemilu kan ada 2019 sama ada 2014 ya. Kalau dilihat datanya di Bursa Efek Indonesia, aku udah cari-cari, jadi justru pertumbuhan terbaik itu secara harga saham ya, itu beradanya tuh di sektor finance sebenarnya selama 2 periode sebelumnya, yaitu periode 2014 dan juga 2019. Kenapa sih finance? Ya mungkin karena biasanya kan menjelang pemilu banyak orang atau juga banyak industri-industri yang mereka melakukan ekspansi, jadi butuh pendanaan. Nah, biasanya ambil pendanaannya itu dari sektor keuangan atau minjem uang di bank lah, bahasa simpelnya gitu ya. Tapi hari ini kita nggak mau bahas terkait sektor finance-nya, karena kalau sektor finance kayaknya kita udah sering bahas, dan kayaknya kalau sektor finance tuh gampang aja ya, mau ekonomi lagi naik atau turun biasanya kita beli aja, apalagi big bank ya cuan-cuan aja. Nah, hari ini yang kita fokusin adalah sektor consumernya. Kenapa consumer? Karena kalau Sobat Cuan tahu ya, anggaran pemilu tahun 2024 itu sekitar 76,6 triliun. Ini tuh 3 kali lebih tinggi dibanding tahun 2019, di mana anggaran pemilunya itu hanya sekitar 25,5 triliun. Kenapa sih anggarannya sebesar ini ya? Karena ini pemilu serentak pertama ya, jadi bukan hanya pemilihan presiden, tapi juga pemilihan kepala daerah, DPR, dan lain-lain. Dan calonnya tuh hampir 200.000 orang gitu. That's why butuh anggaran pemilunya juga cukup besar. Nah, kalau misalnya anggaran yang besar, terus juga biasanya entah itu partai atau mereka-mereka yang mencalonkan, biasanya mereka kan keluar modal ya untuk bikin brosur, untuk bikin baliho dan lain-lain. Jadi peredaran uangnya juga semakin banyak gitu ya di masyarakat. Nah, kenapa juga selain efek pemilu, hari ini aku mau bahas consumer. Yang pertama udah pasti karena harga jual produk-produk dari consumer itu banyak yang sudah mengalami kenaikan ya. Contohnya aja misalnya kayak Indomie atau mie instan, mungkin teman-teman udah lihat dibanding tahun kemarin harganya tuh beda, udah bisa naik seribuan rupiah, bahkan 2.000-an gitu ya, naiknya 10%. Nah, yang kedua alasannya adalah karena harga komoditas atau bahan bakunya tuh udah turun dibanding 2022. Sobat Cuan, jadi kalau perusahaan consumer itu terutama yang seperti mie instan, terus makanan, rokok, itu kan bergantung banget sama bahan baku ya. Nah, tahun kemarin seperti yang kita tahu harga gandum naik, terus harga minyak sawit naik. Nah, ini mempengaruhi beban pokok penjualan dari perusahaan. Jadi beban pokok penjualan perusahaan naik, maka bottom line-nya atau laba bersihnya itu cenderung turun. Nah, seperti yang kita tahu sejak akhir 2022 ketika perangnya sudah tidak terlalu bergejolak seperti awal 2022, harga bahan bakunya tuh sudah mengalami penurunan yang signifikan gitu. Itu kenapa ketika perusahaan sudah menaikkan harga jual produknya, tapi harga bahan bakunya turun, maka laba perusahaan bisa makin tebal. Kalau mereka bisa mengelola biaya operasional, terus juga bisa mengelola biaya keuangan, misalnya kayak hutang banknya itu turun atau hutang obligasinya turun, seperti itu. Selain itu, seperti yang kita tahu di tahun 2023 gaji itu pada naik kan, UMP juga meningkat dari yang sebelumnya 4,5 juta, kalau nggak salah UMP Jakarta itu naik jadi 4,9 juta gitu ya. Jadi ibaratnya masyarakatnya itu punya purchasing power gitu ya untuk berbelanja. Lalu poin yang keempat, alasannya kenapa hari ini bahas consumer, karena seperti yang kita tahu ya, GDP kita itu 53% disumbang dari consumer atau konsumsi rumah tangga. Ya, apalagi nih kan udah menjelang pemilu, teman-teman. Kalau menjelang pemilu, Pak Jokowi kan sekarang udah 2 periode, beliau mau pensiun. Kan pasti kira-kira ya secara psikologis beliau maunya pensiunnya dengan keadaan ekonomi yang tentu baik dong, pertumbuhannya bagus gitu supaya bisa dikenang ketika beliau pensiun gitu ya. That's why pasti
menurutku beliau dan timnya akan mempertahankan pertumbuhan ekonomi, yang dimana kalau mau mempertahankan pertumbuhan ekonomi ya paling penting adalah dijaga tingkat konsumsi di rumah tangga dari masyarakatnya gitu. Nah, poin plusnya juga teman-teman, karena Pak Jokowi ini dari partai yang kita tahu, dan dimana partai ini juga mengajukan calon baru ya, jadi kita sebutnya sisi incumbent. Nah, dari sisi incumbent ini juga pasti kan pengennya ekonomi nih yang dilanjutkan tetap bagus, kenapa? Supaya masyarakat tidak menuntut perubahan ibaratnya gitu ya. Jadi aku meyakini bahwa ekonomi kita akan dijaga dengan sangat baik oleh pemerintahan kita, terutama ditopang oleh peredaran uang yang lebih banyak di masyarakat gitu ya. Peredaran uang yang lebih banyak tuh macam-macam ya. Kalau kelas menengah bawah biasanya melalui BLT, kalau kelas menengahnya ya tentunya dari proyek-proyek yang didapatkan dari setiap industri dan lain-lain. Oke. Nah, balik lagi, meskipun menjelang pemilu ini sektor consumer diuntungkan karena berbagai alasan yang tadi, tetap kita harus lihat saham per sahamnya teman-teman ya. Karena ada aja pasti perusahaan yang tidak mencatatkan pertumbuhan kinerja, atau ada yang valuasinya udah terlalu mahal. Jadi kalau kita cuma ngomongin sektor konsumernya aja, kita nanti bingung ya, sektor consumer bagus nih Kak menjelang pemilu, tapi kan sektor konsumernya sahamnya mana gitu kan, bingung. Nah, untuk itu aku mau bahas beberapa emiten di sektor consumer. Mungkin yang aku bahas adalah yang market cap-nya besar-besar gitu ya. Yang pertama tuh adalah Unilever. Jadi kalau teman-teman tahu, Unilever ini memang declining ya untuk kinerja tahun 2023, dan menurutku valuasinya dibanding yang lain mungkin cukup mahal. Jadi kalau teman-teman misalnya tujuan investasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan, ya memang lebih baik carilah emiten yang valuasinya lebih rendah dibanding rata-rata industri atau dibanding kompetitornya, tapi punya pertumbuhan yang baik gitu ya. Selanjutnya ada ICBP. Nah, kalau ICBP teman-teman dibanding sama Unilever, ini kita ngomongnya bandingin secara industri ya, itu memang masih memiliki pertumbuhan ya, secara year on year 15% penjualannya. Tapi sebenarnya pendapatan Q2 kan sekarang udah keluar ya, kuartal 2 2023-nya, itu pendapatannya sebenarnya cenderung stagnan secara kuartal on kuartal. Kuartal on kuartal tuh gimana sih maksudnya Kak Olive? Jadi penjualannya ICBP di kuartal 2 means itu adalah April, Mei, Juni gitu ya, itu stagnan, nggak ada pertumbuhan dibanding kuartal 1 2023-nya atau dibanding Januari, Februari, Maretnya gitu ya. Ini cukup menarik perhatianku. Kenapa? Karena di kuartal 2 seperti yang kita tahu, kita tuh ada lebaran, terus banyak banget liburan, tapi kok penjualan dari si ICBP ini nggak naik gitu ya. Jangan-jangan memang kayaknya masyarakat di kuartal 2 ini lebih condong pakai uangnya itu untuk pergi liburan atau untuk nonton konser dibanding untuk jajan gitu ya. Oke. Nah, walaupun di kuartal 2-nya itu secara Q dia tidak bertumbuh, tapi secara year on year tetap lebih baik dibanding tahun 2022 ya, apalagi harga gandum yang sudah turun gitu. Nah, kalau dilihat untuk ICBP sendiri itu punya PI saat ini 15 kali. Kalau berdasarkan histori, jadi kita tuh kalau mau lihat sebuah perusahaan valuasinya mahal atau tidak, itu kita bisa pakai beberapa metode. Yang paling gampangnya itu sebenarnya pakai PI standar deviasi atau PBV gitu ya. Nah, lihat PI dan PBV-nya murah atau mahalnya gimana caranya Kak Olive? Pertama, kamu bisa bandingin sama rata-rata industri atau sama kompetitor. Ibaratnya kayak cek toko sebelah gitu ya. Kayak kamu mau sewa apartemen nih, ada apartemen di tower yang sama, ukurannya sama, kamu lihat mana yang menurut kamu harganya atau valuasinya lebih murah gitu. Mereka mirip gitu, misalnya ya kosongan, nggak ada furniturnya gitu, tapi kok yang satu dia nyewain misalnya 10 juta per tahun, tapi yang satunya 8 juta per tahun. Nah, kalau barangnya sama, kamu pasti kan akan lebih pilih yang lebih murah dong, kayak gitu. Jadi cek toko sebelah tuh, atau disebutnya relative valuation tuh seperti itu, bandingin sama rata-rata industri atau bandingin sama perusahaan yang sejenis. Jadi kamu nggak bisa bandingin ICBP sama BCA, dan kamu nggak bisa bandingin misalnya ICBP sama Antam gitu, karena kedua industrinya berbeda. Jadi bandingin ya consumer sama consumer, perbankan sama perbankan, otomotif sama otomotif
Oke. Nah, cara yang kedua adalah kamu bandingin valuasinya sama valuasi dia beberapa tahun terakhir, rata-ratanya berapa. Contoh, misalnya 5 tahun terakhir biasanya ICBP itu selalu berada di valuasi PE ratio. Jadi kalau teman-teman tahu, PE ratio itu adalah menghitung mahal murahnya sebuah perusahaan dibanding laba bersihnya gitu ya. Jadi kalau kamu beli perusahaan di PE 10 kali, artinya kamu membayar 10 kali lebih mahal daripada laba bersih perusahaan gitu. Ada nggak perusahaan yang PE-nya 1? Jarang banget, apalagi kalau misalnya perusahaannya yang besar, terus dia ada nama, brandnya kuat, kinerjanya bagus, kita hampir nggak mungkin menemukan perusahaannya itu PE-nya 1 gitu. Jadi kalau menurut Ben Graham sendiri, PE murah tuh biasanya PE yang di bawah 10 kali gitu ya. Nah, kita lihat berdasarkan histori, oke, ICBP biasa 5 tahun terakhir rata-rata dia tuh selalu dihargai di PE 22 kali. Tapi saat ini misalnya PE-nya 15 kali. Artinya secara valuasi price earning ratio, dia itu sedang murah berdasarkan histori dari PE ICBP-nya sendiri. Kayak gitu ya. Oke. Nah, walaupun PE dari ICBP ini murah, teman-teman, saat ini masih murah dibanding rata-ratanya, tapi teman-teman harus lihat price action-nya juga menurutku ya, combine dengan price action. Price action tuh pergerakan harga saham gitu. Nah, menurutku meski sekarang murah, my point of view bisa aja salah ya teman-teman, disclaimer on. Jadi kalian harus juga menganalisa lagi setelah ini. ICBP itu baru menarik di kisaran sekitar 10.000 sampai 10.500-an. Gitu. Oke, lanjut. Sekarang kalau Mayora gimana nih? Mayora itu MYOR ya teman-teman. Kalau tadi mungkin aku ulang, teman-teman ada yang baru masuk. Untuk Unilever valuasinya cenderung mahal, kinerjanya tidak bertumbuh. Untuk ICBP kinerja bertumbuh 15% year on year. Valuasi cukup murah dibanding masa lalunya atau berdasarkan historis. Sekarang kita ke MYOR. Nah, Mayora ini sebenarnya dia itu mode-nya atau kelebihannya dibanding emiten consumer besar lainnya adalah dia itu banyak banget ekspor, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat laporan keuangannya, 50% pendapatannya itu datangnya tuh dari ekspor. Nah, ketika bisnis perusahaan itu ekspor tapi biaya operasional, dia gaji karyawannya pakai rupiah, itu sangat menguntungkan apabila dolarnya itu menguat. Contohnya kayak sekarang dolarnya tuh kan udah kembali menguat ya teman-teman ya, ke 15 ribuan gitu ya dibanding rupiah. Nah, kalau dolarnya menguat berarti mereka jualannya di luar lebih mahal gitu ya. Pas dibawa ke Indonesia si uangnya ditukar gitu ya, bisa dapat rupiah yang lebih banyak. Nah, rupiahnya ini baru nanti dibagi untuk jadi beban operasional, dibagi untuk bayar karyawan, dibagi untuk bayar bunga dan lain-lain. Itu keunggulan dari Mayora gitu ya. Nah, untuk penjualan sama di kuartal 2 ini secara kuartal tidak bertumbuh, tapi secara year on year bertumbuh. Artinya kalau secara year on year itu dibanding 2022, penjualan 2023 semester 1 itu masih mengalami pertumbuhan gitu ya. Untuk PE ratio adalah 22 kali. Sebenarnya kalau teman-teman perhatiin ya, industri consumer good itu memang punya valuasi atau price earning ratio biasanya yang lebih tinggi dibanding industri-industri lainnya. Kenapa? Alasannya itu karena kinerjanya itu predictable. Jadi ketika kita melihat sebuah industri atau kita melihat sebuah saham, semakin dia mudah diprediksi pertumbuhan kinerjanya, baik itu misalnya laba bersihnya, baik itu pertumbuhan dividennya, baik itu pertumbuhan ekuitasnya, baik itu pertumbuhan revenue-nya, biasanya perusahaan itu akan cenderung mempunyai valuasi yang lebih mahal. Ya, contohnya kayak Coca-Cola gitu ya. Terus kayak perusahaan apalagi Wells Fargo kalau di luar negeri, terus kayak Nike yang gitu-gitu. Kalau di Indonesia juga selain consumer biasanya ya perbankan, gampang diukur gitu pertumbuhannya. Terus juga Menara, nah itu biasanya punya valuasi memang yang lebih mahal dibanding perusahaan-perusahaan yang lebih sulit untuk diprediksi kinerjanya gitu atau diproyeksikan. Biasanya yang sulit diproyeksikan itu perusahaan-perusahaan komoditas ya, karena kan tergantung banget sama siklus gitu. Jadi jangan kaget kalau melihat perusahaan-perusahaan consumer yang mereka tuh PE-nya tuh tinggi-tinggi gitu ya. Ya memang udah nature bisnisnya gitu. Tinggal kamu bandingin aja sesama perusahaan atau sama rata-rata industrinya, apakah sekarang kemahalan banget dari rata-rata industri atau enggak.